Pemirsa Danau Inspirasi, walaupun saya tidak lahir di Padang, tapi sejak umur 5 tahun, saya sudah di Padang terus sampai tamat SMA. Sehingga buat saya, Padang ini sudah lebih daripada tanah air, walaupun saya kelahiran dari Bukit Tinggi. Pengalaman saya berkeliling kota Padang dan pinggiran kota Padang, kita sebut saya Papiko, Padang pinggiran kota. Saya melihat jomplang terjadi disparitas kemakmuran antara penduduk kota Padang yang berbasis jasa dengan penduduk pinggir kota Padang yang berbasis sumber daya alam. Melihat Padang demikian ini, saya berpendapat mungkin agak berbeda dari yang lain. Jangan jadikan penduduk Papiko sama dengan penduduk Padang kota. Dia mesti dibangun berdasarkan karakternya sendiri. Nah, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat pinggiran kota Padang sebagai potensi tidur, potensi diam dari kota Padang. Saya banyak berjalan, banyak berkelana, saya melihat kota Padang, daerah pinggiran ini sebetulnya memiliki hak yang sah untuk menjadi produsen dari keunggulan kompetitif kota Padang. Dari batas Pasar Usang di utara kota Padang sampai ke batas Nagari Siguntua di selatan kota Padang, Bungus Teluk Kabung, saya kira itu adalah potensi tidur yang bisa kita arahkan untuk menjadi sumber kemakmuran masyarakat di pinggiran kota. Saya terkesan dengan Kabupaten Penyabungan di Sumatera Utara. Kabupaten ini secara sangat serius, fokus, dan terus-menerus mengembangkan tanaman petai. Saya lupa nama Latinnya. Tanaman petai yang menjadi keunggulan kompetitif dari kabupaten ini. Ya. Hampir tiap malam kota Bukit Tinggi dilalui oleh bis-bis truk tronton membawa petai dari Penyabungan ke Lubuk Sikaping, lewat Bukit Tinggi, terus Pasir Pangarayan, keluar di Dumai, Pelabuhan Dumai. Jadi truk tronton membawa petai bisa 15-20 ton per truk, itu membawa petai ya melalui Bukit Tinggi, melalui Payakumbuh, terus Pasir Pangarayan sampai di Dumai. Kalau mereka berangkat sore dari Penyabungan, subuh sudah masuk Dumai. Maka dengan demikian dari Dumai naik ke kapal, ya kontainernya langsung pindah kapal dan berangkat menuju Port Dickson di Malaysia. Dari Malaysia, dari Port Dickson, ya subuh dari Dumai, Port Dickson kira-kira jam 10, jam 2 sudah sampai ke kota ke Negeri Sembilan, ke Seremban, kota Seremban. Dan jam 3, jam 4 sore, petai dari Penyabung ini sudah mulai masuk pasar. Saya pelajari, rupanya meja tradisional masyarakat kita di Negeri Sembilan ini, yang merupakan belahan kita ini, itu selalu harus ada petai, goreng petai, ada ikan asin di meja-meja tradisional yang ada di Negeri Sembilan, dan kemudian itu menjadi konsumsi umum dari masyarakat kita di Negeri Sembilan. Tidak hanya Negeri Sembilan, itu mereka dari pasar dari Negeri Sembilan itu tersebar luas ke utara sampai ke Perlis, Perak, Kedah, Terengganu, ke selatan sampai ke Singapura. Itu petai itu bergerak dari yang dikembangkan oleh pedagang kita yang berasal dari Seremban. Pedagang yang pada dasarnya itu adalah saudara kembar kita, karena Padang dan Seremban ini ada sister city,
sister province antara Negeri Sembilan dengan Sumatera Barat. Melihat fenomena ini, saya kemudian jadi yakin juga, bisa enggak petai ini kita jadikan sebagai komuniti unggulan masyarakat kita yang ada di pinggiran Kota Padang arah ke Bukit Barisan ini. Ya, saya melihat mungkin tidak hanya petai, kita blok-blok ya, petai, jariang, jengkol ya, petai, jengkol, masing-masing 5 hektar di daerah buffer zone Bukit Barisan ya, dan sampai dengan ke daerah Siguntua di batas antara Kota Padang dengan pesisir selatan. Dengan demikian, maka kita bisa berharap kalau kita nggak bisa bicara ratusan ribu, saya kira sekitar 10.000, di bawah dari 10.000 hektar petai dan jengkol akan menjadi tanaman utama untuk masyarakat kita di pinggir Kota Padang. Ya. Petai dan jengkol menjadi hasil utama dan akan menjadi trademarknya Kota Padang, di samping yang selama ini orang melihat kalau Padang itu identik dengan bengkuang. Ya, bengkuang baik saja, bagus saja, tetapi nilai ekonominya dibandingkan dengan petai dan jariang itu pasti jauh sekali nilai ekonominya. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya kira kita turunkan dulu anak-anak KKN dari kampus pertanian, kampus kehutanan, kampus sosiologi dan sebagainya dalam satu tim, ya, bergerak ke seluruh kelurahan, seluruh desa yang ada di kabupaten yang ada di Kota Padang ini untuk bekerja membangun perspektif baru dalam melihat potensi sumber daya alam yang ada di batas Kota Padang dengan Bukit Barisan ini. Maka dengan demikian, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan itu harus bekerja keras menyediakan ribuan, anggap saja misalnya dengan jarak tanam 10 atau 5 atau 8 kali 8, maka dengan demikian 1 hektar 144 batang, apabila didapatkan katakanlah 1.000 hektar sepanjang batas BW dari Bukit Barisan ini ke dalam kota, maka kita berharap akan ada ribuan pohon petai dan jengkol akan bertumbuh dengan baik, dikelola dengan baik oleh masyarakat, sehingga kelak 3-5 tahun ke depan Kota Padang akan menghasilkan jengkol dan petai dalam jumlah yang signifikan, memberi manfaat ekonomi. Berpengalaman dari kebun kopi masyarakat di Liwa, di Lampung Utara, maka pada saat eksis kebun jengkol sama kebun petai diselang-selingi dengan durian dan apa saja yang ada di daerah Papiko ini, maka pemerintah Kota Padang bersama masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini mengajukan izin kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa mengembangkan lahan seluas yang sama di dalam batas Taman Nasional Bukit Barisan, dengan catatan tidak mengganggu tegakan seperti yang berlaku dalam ketentuan yang ada di Liwa. Presiden sudah ada, saya kira tidak ada salahnya kita mengajukan itu, sehingga dengan demikian maka masyarakat dari kelurahan setempat, dari desa setempat itu sudah bisa menjadi produsen petai dan jariang dalam jumlah yang signifikan untuk disebar, untuk dipasarkan ke pasar nasional maupun pasar internasional Malaysia, ya, dengan basis Negeri Sembilan, atau mungkin juga ke ASEAN. Maka Kota Padang nanti pada akhirnya tidak hanya dikenal sebagai penghasil bengkuang, kota bengkuang, tetapi juga penghasil petai dan jariang, petai dan jengkol, yang kemudian tentu kita tidak lagi bicara seperti masa lalu, kita hanya penghasil sumber mentah. Kita bisa juga mengolah petai dan jariang dalam bentuk yang lain, apakah dibikin bubuk, apakah dibikin cetakan, apa saja,
dan itu menjadi pekerjaan rumah bagi jurusan pertanian, teknologi hasil pertanian untuk menghasilkan produk-produk ikutan, produk-produk hilir dari bahan baku petai dan jengkol. Nah, pemirsa, saya kok melihat ya dengan demikian masyarakat kita akan punya penghasilan yang berkelanjutan ya, karena petai dan jariang ini tiap tahun pasti menghasilkan, dan kalau saya lihat di banyak tempat hasilnya signifikan untuk ekonomi masyarakat. Pengalaman saya di Palangkaraya waktu itu, saya makan jengkol mahal sekali pada saat jengkol sedang kosong di Palangkaraya dan Sampit dan Parenggian, tempat saya bekerja dulu. Nah, dengan strategi ini maka tidak ada lagi jual beli lahan, tidak ada lagi masyarakat kita yang harus menyekolahkan anaknya dengan menggadaikan lahannya kepada orang kota atau kepada malah dijual, sehingga dengan demikian mereka kehilangan sumber ekonominya. Saya penganut paham bahwa masyarakat setempat adalah pemilik utama, menjadi pemain utama dari kegiatan ekonominya yang ada di sana. Kalaupun ada dukungan dari bank, dari pemerintah, dari dinas-dinas, maka itu pada dasarnya adalah support untuk kesejahteraan masyarakat kita di Papiko. Saya banyak teman di Papiko dan tapi belum pernah ketemu orang Papiko yang menjadi kaya akibat mengolah lahannya. Tetapi dengan pendekatan yang sistemik ini, kita berharap pada saatnya masyarakat Papiko akan menjadi tuan rumah di daerah Papiko dan kemudian akan sejahtera. Hal ini akan ditunjukkan oleh misalnya daftar antrian untuk ibadah haji. Kawan-kawan, saudara kita di Papiko sudah bisa mendaftar karena harga jengkol dan petai itu signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Punya 100 batang jengkol sama 100 batang petai, saya kira itu sudah bisa menyekolahkan anak untuk berkuliah ke perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun dikirim ke luar negeri. Nah, pemirsa Dangau Inspirasi, optimisme saya ini ada dasarnya. Ya, saya banyak melakukan pembinaan-pembinaan di berbagai provinsi lain dan beberapa wilayah di Afrika, di Asia. Saya sangat yakin kedekatan masyarakat Papiko dengan lahannya itu akan memberikan kesempatan mereka untuk sejahtera, menjadi produsen petai dan jengkol sebagai sumber ekonomi utama di samping tanaman-tanaman lain yang tumbuh dengan baik. Misalnya durian, tanaman lain yang saya yakin banyak sekali yang bisa kita lakukan, karena kita tahu ya daerah punggungan Bukit Barisan, daerah pinggir Padang Papiko ini sangat subur dan itu menjadi salah satu daya dukung ya dan daya lenting masyarakat di kawasan ini. Saya yakin itu dan selamat sore.